Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke makam Yesus dan melihat bahwa batu makam telah diambil. Mereka berdiri dekat makam itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring. Kata kedua malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu Yesuslah itu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Nama Maria Magdalena yang kita peringati hari ini, kisah hidupnya memang simpang siur, tidak jelas. Bukan dalam hal-hal negatif ketidakjelasan itu, tetapi sumber-sumber yang dapat dipercaya itu juga simpang siur. Dasar yang kita pakai hanya dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Saya akan mengajak saudara-saudara bermenung ketika Maria menjumpai Yesus, ditemui oleh Yesus di makam itu. Kita tahu bahwa Maria Magdalena ini adalah orang yang setia kepada Yesus, orang yang mengasihi Yesus. Ungkapan kasihnya ditunjukkan pertama menjadi salah satu orang, bukan salah satu dari beberapa wanita yang mendampingi Yesus di bawah kaki salib bersama dengan Bunda Maria. Ini yang pertama. Yang kedua, Maria juga yang berani pergi ke kubur. Bapak Ibu bisa membayangkan, saudara-saudara juga bisa membayangkan, kalau orang tidak punya rasa kasih ya, tidak punya relasi yang dekat, siapapun yang meninggal hampir tidak pernah mendatangi kuburannya, betul enggak? Dalam kehidupan kita pun sama. Kalau kita mengasihi seseorang yang sudah dipanggil Tuhan, nyelake itu ya, menyempatkan untuk datang ke makamnya. Maria sama, menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan pergi ke kubur Yesus. Ini pertanda bahwa Maria sungguh mengasihi, dan kasih Maria kepada Yesus ini berbuah rahmat yang istimewa. Apa itu? Mendapatkan sapaan Yesus yang pertama kali setelah bangkit dibandingkan murid-murid yang lain. Ketika Maria tadi disebut dengan nama,
bukan hei, bukan menyebut tanpa nama, tapi jelas Maria. Kata itulah kata personal. Yesus sendiri juga mengasihi Maria dengan sungguh secara personal, menyebut nama. Bukan anonim tapi sudah jelas Maria. Maria yang mana? Maria yang saat itu mencari Yesus di kubur. Dan apa yang kemudian Maria katakan kepada Yesus? Rabuni, guru. Nah, kata sebutan Rabuni atau guru ini berbeda dengan kata yang nantinya disampaikan oleh murid-muridnya, murid-murid yang lain. Apa yang Maria katakan? Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Ini kan bergeser. Yang semula menyebut Yesus sebagai guru, kemudian menyampaikan kegembiraan itu kepada murid-muridnya dengan mengatakan, "Tuhan, aku melihat Tuhan, bukan aku melihat guru." Ini kan pengalaman yang istimewa, perubahan cara beriman. Yang semula menyebutnya guru menjadi menyebutnya Tuhan. Itu artinya sungguh Maria mengaku Yesus sebagai Tuhan dan dia telah melihatnya. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sekaligus pesta Maria Magdalena ini mengajak kita semua sebetulnya dalam perjalanan iman kita. Saat-saat mana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kita merasa Tuhan pun menjumpai kita, bukan pribadi yang anonim, tetapi pribadi yang disebut namanya, yang artinya adalah bahwa Tuhan mau menunjukkan berkat-Nya untuk kita, dan kita pun berani mengatakan, "Aku melihat Tuhan." Bukan dalam sosok fisik ataupun yang kelihatan, tetapi dalam momen-momen tertentu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Allah Tuhan kita menyapa di situ. Dan kemampuan untuk melihat Tuhan membutuhkan keterampilan, membutuhkan proses, membutuhkan disiplin rohani dan keterbukaan hati, sampai pada akhirnya mengatakan dengan kerendahan hati, "Aku sudah melihat Tuhan." Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.